Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep dan gaya kepemimpinan untuk memenuhi mata kuliah leadership. Perkenalkan, nama saya Fitria. Nama saya Yayan Safitri. Saya akan menjelaskan apa sih kepemimpinan itu. Menurut Robinson tahun 2009 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memimpin sebuah kelompok dan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian sebuah tujuan. Sedangkan menurut Maxson tahun 2008 mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain dan pimpinan tersebut menyediakan ruang lingkup atau lingkungan bagi mereka untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan membuat orang lain memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan. Dalam konsep kepemimpinan terdapat 4 konsep, yaitu yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Yang kedua, yaitu kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Dan yang terakhir, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Maksudnya di sini kepemimpinan merupakan keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok dalam mengontrol proses dari gejala-gejala sosial yang ada. Yang kedua, yakni kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Maksudnya di sini pemimpin merupakan seorang individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh para anggotanya. Kepemimpinan sebagai bentuk dan keadaan pola tingkah laku yang dapat mempengaruhi orang lain atau membuat orang lain di bawah pengaruhnya. Yang ketiga, yakni kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Artinya di sini tingkah laku kepemimpinan sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya dan tingkah laku seorang individu yang dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Yang terakhir, yakni kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Artinya di sini proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu dan kerja yang sangat singkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gaya kepemimpinan. Yang pertama, yaitu menurut Muhammad Busro tahun 2018 di dalam bukunya, yaitu Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi anggota kelompok. Pengertian gaya kepemimpinan yang selanjutnya yaitu menurut Rifai dan Mulyadi tahun 2018. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi dapat tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Di sini ada 7 macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah demokratis. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak didukung. Macam gaya kepemimpinan yang selanjutnya adalah visioner. Pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan multikultural. Salah satu keputusan yang biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural adalah mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari ragam latar belakang bersama seluruh karyawan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis identik dengan tim riset.
karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai perkembangan pasar. Selanjutnya, gaya kepemimpinan suportif. Pemimpin yang bersifat suportif suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan otokratis. Pemimpin otokratis akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahan. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui pihak karyawan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.